Halo, perkenalkan nama saya Naura Rohratulai, saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai soal THR nomor 4, di mana perintahnya itu untuk membuat sebuah program C++ untuk menjadi sebuah admin di toko dan admin tersebut bisa restock barang dan seterusnya. Nah, untuk kategori barangnya ada 5, masing-masing itu 10 produk. Nah, untuk harga masing-masing barang itu berbeda, tapi tentuin sendiri aja. Untuk raknya itu 3x3. Nah, jadi di sini saya udah bikin algoritma deskripsi, mana yang pertama pasti mulai program, kemudian pendeklarasian variabel dan struktur data. Jadi di sini saya menggunakan hmm, menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel card yang bertipe array itu untuk menyimpan nama 5 kategori barang, yaitu elektronik, pakaian, makanan, alat tulis, dan sembako. Kemudian terdapat array 3 dimensi yang bernama nama untuk menyimpan nama barang dalam 3x3 rak untuk tiap kategori. Kemudian harga itu 3x3 tiga dimensi untuk menyimpan harga masing-masing barang tersebut. Kemudian untuk eh, variabel stok menyimpan jumlah stok barang, dan total untuk menyimpan total uang nanti, jual untuk menyimpan total jumlah barang yang terjual. Nah, di sini juga saya menggunakan beberapa fungsi. Terdapat 5 fungsi di luar fungsi utama, di mana ada fungsi init. Ini untuk menginisialisasi harga barang dengan cara harga indeks I, indeks R, indeks C itu dengan 1000 ditambah 1 dikali 2000 ditambah R kali 1000 ditambah C kali 500. Udah menginisialisasi stok barang dengan cara stok IRC itu dengan 5. Nah, dia menggunakan perulangan. Nah, kemudian di sini ada fungsi lihat untuk menampilkan seluruh data barang per kategori, kemudian menampilkan posisi rak, baris dan kolom, sesuai baris dan kolom, nama barang, stok, dan harga. Kemudian ada restock, fungsi restock meminta input kategori K, baris R, kolom C, dan jumlah J. Jika inputnya valid, stok barangnya ditambah sebanyak J. Jika inputnya salah, dia akan menampilkan pesan error. Kemudian ada fungsi jual untuk meminta input kategori K, baris R, kolom C, dan jumlah J. Jika stoknya cukup, stoknya dikurangi J. Total ditambahkan harga, kemudian dikali J, dan jual ditambah dengan J. Jika stoknya kurang, dia akan menampilkan stok kurang. Jika inputnya salah, dia akan menampilkan pesan error. Lalu untuk laporan, fungsi laporan menampilkan total barang terjual, kemudian menampilkan total uang hasil penjualan. Kemudian ada program utama, dia mendeklarasikan variabel pilihan untuk pemilihan menu, kemudian panggil fungsi init tadi untuk menginisialisasi stok dan harga barang, kemudian menjalankan perulangan while hingga pilihannya itu sama dengan 5, dia akan langsung keluar. Jika selagi ininya bernilai true, dia akan menjalankan ini, mana dia akan menampilkan menu, kemudian dengan menampilkan menunya itu melihat barang, restock, jual, laporan, keluar. Lalu meminta input pilihan pil, kemudian langsung diproses pilihannya. Jika pilihannya itu sama dengan 1, dia akan memanggil lihat, fungsi lihat. Jika pilihannya 2, memanggil restock, dan seterusnya. Lalu jika pilihannya sama dengan 5, berarti keluar dari loop dan programnya berhenti. Lalu program pun selesai. Nah, untuk pseudocode, di sini kita langsung codingan baru pseudocode dulu. Jadi di sini saya menggunakan header IOStream untuk cout dan in nanti, kemudian using namespace std,
agar pada saat cout/in itu tidak perlu menggunakan std di setiap saya memanggil fungsi itu. Kemudian di sini ada variabel global di mana ada array bernama cut satu dimensi isinya ini, kemudian ada array 3 dimensi yang bernama nama isinya ini. Ini untuk chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, dan 5. Kemudian untuk barisnya ada 3. Ini. Kemudian untuk kolomnya ada 3 juga. Ini, dan ini. Nah, di sini ada kita memesan kamar untuk bernama harga 3 dimensi. Kemudian kita memesan kamar stok 3 dimensi, kemudian total kita inisialisasi dengan 0, jual kita inisialisasi dengan 0. Kemudian ini ada fungsi init yang udah saya jelasin sebelumnya. Dia menggunakan perulangan. Pada setiap perulangan itu secara urut ada 5, 3, 3. Sesuai yang ini ya. Nah, pada setiap perulangan itu kita untuk array harga itu kita isi dengan 1000 ditambah I dikali 2000 ditambah R dikali 1000 kemudian ditambah C dikali 500. Ini untuk penentuan harga setiap ininya ya, setiap raknya. Kemudian untuk stok I-nya, stok IRC-nya itu sama dengan 5. Nah, ini untuk fungsi lihat, dia menggunakan perulangan. Pada setiap I, dia akan menampilkan kategorinya, yaitu kategori I. Pakai array. Kemudian, array indeks berapa itu sesuai dengan I di perulangan. Kemudian ada perulangan R, C, di mana pada perulangan dalam C ini dia akan menampilkan C, menampilkan R juga, kemudian menampilkan array nama, kemudian menampilkan juga array stok dan harga. Lalu enter setelah C-nya selesai. Lalu ada fungsi restock kategori. Ini akan kita input ke K, dia akan masuk ke variabel K, kemudian untuk baris raknya ke berapa, ini akan masuk ke variabel R, dan C, dan J. Lalu di sini ada pengecekan kondisi jika K lebih besar dari 0, dan seterusnya, maka dia akan menjalankan ini. Restocknya berhasil, dan jika tidak, inputnya salah. Nah, ini untuk jual. Ini seperti menggunakan kondisi yang restock, tapi ini versi jualnya. Dimana pada jual ini dia dikurangin. Dimana jika stoknya kurang dari sama dengan J, maka stoknya itu dikurangi dengan J. Kemudian totalnya ditambah dengan total ditambah harga dikali J. Kemudian jual sama dengan jual ditambah J. Kemudian dia akan mencetak berhasil dijual. Jika tidak, dia akan menampilkan stoknya kurang. Nah, jika tidak sesuai dengan KRCJ ini dia akan menampilkan input salah. Dan untuk laporan, dia tinggal manggil aja variabel jual dan totalnya. Dan ini untuk fungsi main, nah ini sesuai, kan tadi udah kita bagi ya, untuk lihat barang, dia itu ini, kemudian restock tadi restock, nama fungsinya. Jadi tinggal sesuaiin aja, ini asihin dulu jangan lupa. Kemudian jika pilihannya itu sama dengan 1, berarti kita panggil fungsi-fungsi tadi. Sampai pilihannya itu sama dengan 5. Kalau pilihannya masih tidak sama dengan 5, dia melakukan perulangan. Nah, untuk pseudocode-nya, ini variabel cut yang bertipe string diisi dengan ini.
Variabel nama bertipe string diisi dengan ini. Ini juga variabel harga variabel harga itu bertipe integer, stok juga integer, total integer, dan jual juga integer. Nah, ini untuk function ini dimakan perulangan nih. Nah, kenapa ini 422? Karena tadi kan ini dimulai dari 0, sedangkan tadi kita tadi 3 dimensinya 533 ya. Hmm. Untuk harga IRC, dia ada rumus ini, rumus random. Setiap I-nya dikali dengan 2000 dan seterusnya. Lalu stok IRC-nya diisi dengan 5. Kemudian untuk function lihat, dia akan menampilkan data barang, kemudian melakukan perulangan 5 sampai 5. Kalau dari 1, kalau dari 0 berarti sampai 4. Kemudian dia akan dia menampilkan array card, kemudian melakukan perulangan RC. Pada dalam itu dia akan menampilkan RC, kemudian array nama, kemudian harga, dan seterusnya. Ini untuk fungsi restock, RCJ, integer, read RC, dia input. Dia akan membaca K, membaca R, membaca C, membaca J. Nah, setelah itu dia akan proses untuk restocknya dengan cara ditambah J. Stok berhasil. Nah, kalau misalkan restock tadi kan ditambah, kalau jual ini dikurangin dengan J. Sama-sama membaca K, C, J, C, dan J. Nah, ini versi dikurangin ya. Kemudian total juga ditambah dengan harga. Kemudian untuk laporan, dia akan langsung, kan tadi jual dan restock tadi kan udah diisi masuk ke variabel. Nah, nanti itu variabel itu akan ditampilkan oleh laporan. Ini untuk fungsi main-nya read fill, kemudian if pilihan sama dengan 1, maka dia akan memanggil fungsi lihat dari stok, jual, dan laporan. Nah, ini while. Nah, jadi di sini ada flowchart-nya di mana program start. Ini pendeklarasian variabel global. Ini inisialisasi global. Ada fungsi-fungsi yang tadi, lalu selesai. Nah, ini untuk fungsi yang di atas tadi, init itu menggunakan perulangan. Jika benar, dia akan masuk ke R. Jika benar, dia akan masuk ke C. Jika benar, dia akan melakukan proses ini, kemudian C++, lalu keluar ke R++, lalu ke pengecekan kondisi. Jika ini bernilai salah, dia akan I++, lalu jika ini salah, dia akan keluar. Jadi setiap proses itu dia akan melakukan proses ini. Fungsi ini. Dan untuk fungsi lihat dari start, kemudian masuk ke perulangan I, dia akan menampilkan array cut, outputnya cut, kemudian melakukan perulangan R, melakukan perulangan C, kemudian dia akan menampilkan output ini. Nah, yang ini outputnya. Kemudian ketika C-nya udah selesai, dia akan mencetak baris baru, lalu R++, lalu ke sini, lalu jika salah I++, itu ke sini, sampai ini tidak terpenuhi, atau sampai habis, sampai 4, keluar N.
Lalu untuk fungsi restocknya ini, start, kemudian input KRCJ, nah pengecekan kondisi, jika benar dia akan melakukan proses stok, jika salah dia akan menampilkan output ini, jika benar dia akan langsung ke sini dan outputnya restock berhasil, prosesnya ini. Lalu N. Ini untuk fungsi jual, sama seperti restock, versinya dia melakukan proses pengurangan pada ininya ya, stoknya. Kemudian jika ini tidak di luar dari sini, dia akan menampilkan inputnya salah. Kemudian jika stoknya kurang dari sama dengan J, dia akan langsung outputnya stok kurang. Jika benar, dia akan melakukan proses ini dan outputnya berhasil jual. Nah, ini untuk fungsi laporan, dia bukan memanggil sih, menampilkan output variabel jual dan output variabel total. Lalu N, ini untuk fungsi main, start, input pilihan. Jika pilihannya salah satu dari ini, dia akan langsung memanggil fungsi ini. Fungsi ketiga ini. Ketidak, pilihan sama dengan 5. Jika masih pilihannya itu masih tidak sama dengan 5, dia akan melakukan dia akan mengulangi ini ya. Ini kita sebentar. Ini F. Ini tadi putih. Nah, pokoknya ini gitulah ya. Nah, ini true itu jika ini ya. Jika dia masih terpenuhi, dia akan melakukan perulangan terus. Nah, ini nanti akan saya benerin. Nah, coba kita build run. Voucher udah, algoritma deskripsi juga udah, struktur udah. Sekarang kita build run. Nah, kita akan kita coba pilih lihat barang. Nah, dia akan menampilkan setiap 3 dimensi itu, rak 3 dimensi. Kemudian coba kita restock. Kategorinya itu dari ini ya. Kategori 0, 1, 2, 3, 4. Coba kategori yang 1. Baris raknya mau baris keberapa? 1 berarti yang ini ya. Kategori pakaian berarti. Nah, kita coba 0. Baris 0. Kolomnya 0. Jumlahnya kita coba 3. Nah, kita lihat ini restocknya berhasil berarti. Kemudian kita coba lihat barang lagi. Nah, di sini restocknya udah berhasil karena stoknya udah 8. Sekarang coba kita jual 3. Kategorinya 4. Barisnya 2. Kolomnya ke 0. Saya ingin menjual ini. Jumlahnya kita jual 4.
Nah, sekarang kita lihat laporan. Nah, di sini total barang terjualnya ada 4, total uangnya 44.000. Karena 11.000 dikali 4 berarti 44.000. Hmm. Nah, baiklah itu saja mengenai penjelasan dari saya mengenai soal THR keempat. Sekian dari saya dan terima kasih.